Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh santri Bumi Damal Muhibbin, peserta ziarah aulia. Kali ini tentang makomnya Kiai Haji Baidhawi Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Beliau merupakan sosok yang fotonya ditampilkan di buku Risalah Al-Badi'ah. Beliau juga merupakan guru dari kiai kita, almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Beliau adalah salah satu kiai yang memberikan ijazah Dalailul Khairat kepada Yai Jamal dan juga beserta banyak wirid-wirid lainnya. Beliau adalah salah satu dari 3 tokoh yang mendirikan NU di wilayah Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di antara 3 nama itu adalah 1. Kiai Haji Maksum Ahmad, Kiai Haji Baidhawi bin Abdul Aziz, dan Kiai Haji Khalil Masyhuri. Mbah Baidhawi lahir di Dusun Sumber Kepel, Desa Sumber Girang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada hari Kamis 12 Syawal 1297 Hijriah atau 17 September 1880 Masehi. Mbah Baidhawi merupakan besanan dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yakni putra dari Mbah Wahab yang bernama Kiai Haji Wahib Wahab, dan juga putri dari Mbah Baidhawi bernama Bu Afwa. Bu Afwa merupakan putri yang pertama dari istri yang kedua. Mbah Baidhawi menikah yang pertama bersama dengan Nyai Hajah Halimah, putri dari Kiai Haji Siddiq Tasik Agung. Kemudian setelah istri pertama beliau wafat, beliau menikah lagi dengan Nyai Masriah, putri dari Kiai Haji Ahmad yang merupakan cucu dari Kiai Haji Abdullah Faqih. Mbah Baidhawi juga terkenal sebagai sosok ulama yang menerapkan nilai-nilai syariat, thariqat, dan hakikat dalam kehidupannya. Beliau memiliki banyak thariqah. Dilansir dalam buku Napatilas ada 11 thariqah kurang lebih. Di antaranya adalah thariqah Sadiliyah, Satoriyah, dan lain sebagainya. Mbah Baidhawi juga terkenal sebagai sosok yang zuhud, wirai, dan juga humul. Mbah Jamal dulu ketika mondok di sana kurang lebih selama 3 tahun dan tidak pulang sama sekali. Dulu ketika Mbah Jamal masih mondok di sana, pernah ada orang yang mengundang beliau untuk mengisi acara Rojabiyah dan juga acara Maulud. Namun Mbah Jamal menjawab bahwa saat itu belum berani mengisi acara karena masih mondok di pondoknya Mbah Baidhawi. Akan tetapi beliau berkata kalau Mbah Baidhawi yang ngutus, beliau berkenan. Ternyata yang ngundang mau untuk sowan kepada Mbah Baidhawi, dan akhirnya selang kemudian hari Mbah Baidhawi memanggil Mbah Jamal dan kemudian diutus untuk mengisi pengajian. Ketika di tengah perjalanan, Mbah Jamal tidak sengaja beberapa kali melihat ada sesosok perempuan cantik dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika Mbah Jamal pulang dari pengajian tadi, ketika bertemu Mbah Baidhawi, Mbah Baidhawi tidak mau untuk disalimi Mbah Jamal. Beliau mengetahui bahwasanya di perjalanan tadi apa yang dilakukan oleh Romo Yai Jamaluddin Ahmad. Bukan hanya sampai di situ. Suatu saat ketika Mbah Jamal hendak pindah mondok dari Lasem menuju ke Meranggen, saat itu Mbah Jamal tiba-tiba mendapatkan surat dari ibunya, yakni bahwasanya ibunya kangen kepada Mbah Jamal dan disuruh untuk pulang. Namun Mbah Jamal bimbang karena waktu itu yang ngutus Mbah Jamal untuk ngaji di Meranggen, waktu itu beliau mendapatkan kitab Al-Mahalli dari mertuanya untuk mengaji di Meranggen. Beliau hanya bisa menangis dan akhirnya Mbah Jamal sowan kepada Mbah Baidhawi Lasem. Beliau datang kemudian salim tanpa mengucap sepatah kata pun, dan Mbah Baidhawi pun berkata kepada Mbah Jamal bahwa santri yang baik itu adalah santri yang menurut kepada orang tuanya. Dan akhirnya Mbah Jamal pun pulang ke rumah untuk bertemu dengan ibundanya. Satu cerita kembali yaitu ketika Mbah Baidhawi hendak menikahkan putranya yang bernama Kiai Abdul Hamid. Sampai H-7 pernikahan,
beliau sebelum sama sekali memberikan istri beliau, Bunyai, uang untuk pernikahan. Tiba-tiba ketika Hamil 7, ketika Bunyai meminta, ternyata Mbah Baidowi menyuruh untuk membuka tikar yang biasanya untuk menerima tamu. Ketika Bunyai membuka tikar, ternyata di bawah tikar tersebut sudah banyak sekali uang yang disiapkan di bawahnya. Begitulah kurang lebih cerita-cerita tentang karomah Yai Baidowi Lasem yang sering disampaikan oleh Romo Yai Jamaluddin Ahmad dalam pengajian-pengajian. Mbah Baidowi wafat di tanggal dan bulan yang sama dengan kelahirannya, yakni 12 Syawal 1390 Hijriah atau 11 Desember 1970 Masehi, pada usia 93 Komariah atau 90 tahun Miladiyah. Pada hari Jumat di sebelah Masjid Jami' Lasem, dengan jutaan tangisan orang yang menyertai, Mbah Baidowi dimakamkan. Kemudian diceritakan bahwa saat itu jenazah Mbah Baidowi tidak dibawa dengan dipikul oleh beberapa orang, tapi diantar melalui estafet seluruh jamaah sampai kepada tempat beliau dikuburkan. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barokah melalui ziarah kita kepada beliau-beliau semuanya. Cukup dari saya, apabila ada kurang mohon maaf sebesar-besarnya. Walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.